Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Jai. Bikin online poster dari GW1. Oh iya. Kirain antum ke sini, Mas Jai. Suara Ana gimana? Jelas? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Ikhwan wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita di sini berkumpul lagi, berjumpa lagi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita bisa terus mensyukuri nikmat sehat ini. Kemudian kalau ada yang sakit, semoga Allah memberikan kesabaran dan mengangkat penyakitnya. Kita akan murojaah, review di pembahasan manhaj. Review, murojaah. Sampai mana nih? Ini kok nggak bisa gerak masalah? Apa yang terjadi? Oh, sudah bisa. Bukan alam syah ya, tapi alam kubur di sini. Jazakallah khair Mas Alam sudah mempersiapkannya. Kita ucapkan sebelum kajian ada tim ya di sini, Masya Allah timnya solid. Gak usah teriak-teriak. Gak perlu teriak, kita benar-benar solid di sini. Di sini disuguhkan dengan satu ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Surat Al-Ankabut ayat 57. Gambarnya lumayan serem ya. Gambar apa itu? Kuburan ya. Allah mengatakan setiap yang bernyawa, setiap jiwa akan merasakan al-maut, kematian. Summa ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah kalian dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mati, kita akan pindah alam ke alam barzakh atau alam kubur. Nabi mengatakan sungguhnya kubur adalah tempat persinggahan pertama dari tahapan akhirat. Akhirat yang pertama yang akan kita hadapi adalah alam kubur. Jika seorang selamat darinya, dari alam kubur ini, maka tahapan berikutnya akan mudah baginya, dan jika tidak selamat di alam kubur, maka tahapan berikutnya akan lebih berat untuknya. Ya. Nabi mengatakan, aku tidak pernah
sama sekali melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan daripada alam kubur. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Alam barzakh adalah alam ya perantara ya antara alam dunia menuju alam kebangkitan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dalam surat Al-Mu'minun Allah mengatakan di belakang mereka ada dinding barzakh. Ya, sampai dia dibangkitkan dari kubur. Ya. Kejadian-kejadian di alam barzakh ya, ini pembahasan yang sangat penting dan sangat bermutu. Sangat bermutu. Kenapa? Karena ya semua kita akan mengalaminya. Dan kita hidup di dunia sebentar saja. Berapa lama Mas Fai kita di dunia ini? Kurang lebih berapa? 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Nabi mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu sedikit. Berarti yang kurang dari itu banyak. Aha, gitu kan. Seperti saudara-saudara kita yang tidak sampai 60 tahun sudah meninggal dunia. Nggak tahu kapan waktunya, Allah sudah tetapkan itu. Ajal kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita ya ditiupkan ruh di dalam perut ibu kita. Sudah ditentukan bikat bi ajalihi. Ya, setelah Allah meniupkan roh di dalam ya alam kandungan sudah ditetapkan ajalnya. Ya, seperti teman kita, saudara kita yang sempat bertemu dengan kita, Mas apa namanya? Mas Yayang itu berapa umurnya? Belum 40 ya? Udah ya? Hampir 40. Kita sudah 4, Mas. Antum berapa? Mas, antum Mas? Mas baru. Masya Allah. Masya Allah. Berarti alhamdulillah sudah setengah lebih ya. Alhamdulillah. Sudah 40. Berarti kepala 4. Mas Andri belum 4 ya. Mas antum Mas Ahmad belum. Oh, alhamdulillah. Mas Fai? Oh, masih kepala 2. Masa sih? Masya Allah, alhamdulillah. Berarti kita tua ya? Mas, kita tua ya? Ya Allah, ya Rabb. Mas Alam, kepala 1 apa 2 antum? Oh 2. Itu sampingnya 1 atau 2? Masih 1? Oh 19. Oh. Apa itu mudi? Apa mudi? Oh iya ya. Ya khair insyaallah ya. Belum ya. Baik. Kembali ke alam barzakh ya. Kejadian di alam barzakh yang pertama kegelapan di alam kubur. Semua akan merasakan ini. Ya, semua akan merasakan sebagaimana dalam hadis ini. Nanti antum baca sendiri hadis Imam Muslim tentang seorang wanita yang suka membersihkan masjid lalu dicari-cari sama Nabi. Ini wanita kemana nih? Ya, sudah dikubur ya Nabi. Loh, kenapa nggak dikasih kabar kita? Ya, seakan-akan sahabat yang lain, wah ini Nabi nggak perlu dikasih kabar, meremehkan hal itu. Carikan, tunjukkan kepada aku di mana kubur wanita ini. Lalu Nabi sholat di atas kubur wanita ini. Ya, kemudian Nabi mengatakan sungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan. Dan sesungguhnya Allah menerangi kuburan tersebut dengan sholatku di atas penghuni kubur ini. Masya Allah. Ya. Doakan orang tua kita. Barangkali dengan doa kita, ya kuburannya diterangin. Diberikan penerangan.
Kemudian kejadian selanjutnya dhammatun au daghtatun. Himpitan kubur. Terhimpit, sempit kita. Semua ini adalah perkara-perkara yang akan dialami semua penghuni kubur. Termasuk sahabat Sa'ad bin Mu'adz, sahabat mulia yang ketika beliau meninggal arsy-nya Allah bergetar. Karena kemuliaan ya dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz. Tapi tetap beliau mendapatkan kejadian dotun atau dhammatun. Sebagai apa? Sebagai apa namanya ya ujian meninggikan derajat ya mengurangi apa namanya dosa mengukurkan dosa. Lanjut kejadian selanjutnya apa? Fitnah kubur, pertanyaan munkar dan nakir, man rabbuka, siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu. Pertanyaan 3 dari munkar dan nakir ini disebut dengan fitnah kubur. Pertanyaan dari malaikat, ya 2 malaikat munkar dan nakir. Ya, orang Muslim, orang mukmin akan bisa menjawab, siapa Robmu? Robku adalah Allah. Apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Siapa nabimu? Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kuburnya akan dilapangkan seluas 70 hasta. Dikali 70 hasta. 70 kali 70. Satu hasta berapa, Mas? Kira-kira 40 atau 50. Taruhlah 60 50 lah. 50 lah. Berarti 70 35 meter kali 35 meter. Berapa, Mas? 35 kali 35? Hah? 12 25 1225. Lebih gede dari rumah kita dong. Siapkan coupling kita ya, nanti akan diluaskan 1200 beneran. 35 kali 35. Keren, Masya Allah. Ini siapkan ya. Dengan apa? Dengan iman. Udah. Ya, kita ngumpulin itu apa namanya? beli rumah berapa, Mas? KPR-nya. Cicilannya berapa tahun? Itu 60 meter persegi atau 70 meter persegi. Nggak seberapa itu. Masya Allah. Siapkan itu semua. Fitnah kubur untuk orang munafik. Orang munafik kalau ditanya man rabbuka, la adri, saya nggak tahu. Siapa apa agamamu? Saya nggak tahu, la adri. Siapa nabimu? La adri. Pokoknya orang ngomong kayak gini saya ikut-ikutan. Itu untuk orang munafik, nggak bisa jawab. Itu bahayanya munafik, kemunafikan. Munafik itu adalah memperlihatkan seolah-olah dia itu Islam, tapi ternyata dia benci sama Islam. Ada istilah musuh dalam, ya kalau dalam selimut tidur dia, berarti nggak bergerak. Ini musuh menghancurkan Islam dari dalam. Dia orang Islam, casingnya aja, penampakannya, penampilannya, ternyata dia benci sama Islam. Ya, ya katanya orang Islam, tapi membela, ingin menghalalkan zina, perzinahan. Ya PSK itu adalah orang-orang yang sedang bekerja seperti antum. Gitu. Menghalalkan zina, menghalalkan pelacuran, menghalalkan riba. Sampai ada yang cerita Ustadz itu kajian di bank konvensional ya, bekerja di bank itu masuk surga. Ini udah kajian paling nekat kata Ustadz. Bukan menghalalkan riba lagi, ini riba masuk surga. Waduh, repot kan? Kayak orang sebelah kan, mut'ah itu, zina itu mut'ah, itu masuk surga. Nasallallahu salam. Kemunafikan. Ya, hati-hati dengan hal ini. Fitnah kubur orang munafik. Orang munafik tidak akan lulus asesmen dari munkar dan nakir, nggak mungkin. Pertanyaan dari munkar dan nakir. Adapun orang kafir, boro-boro orang munafik aja enggak kan? Ya, nggak mungkin dia lulus dengan pertanyaan man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, nggak mungkin orang kafir. Tapi tetap ditanya sebagai apa? Menegakkan
hujjah. Jadi dia itu orang kafir akan disiksa dengan azab kubur di atas hujjah. Itu fitnah kubur untuk orang kafir. Ya, fitnah kubur untuk orang muslim, orang mukmin. Orang mukmin lulus nggak? Lulus. Orang munafik lulus nggak? Nggak lulus. Orang kafir ya nggak akan lulus dia. Itulah mahalnya hidayah. Ya, mahalnya hidayah, petunjuk. Makanya kita minta sama Allah tiap hari, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada berapa doa di sini dalam surat Al-Fatihah? Kita minta banyak berapa? Satu. Iya. Ada berapa coba? Dalam Al-Fatihah itu ada berapa doa? Satu. Terus? Ada lagi? Berapa? Banyaknya berapa? Antum berapa? Mas Pai berapa? Iya, dua. Dihitung. Dua, ya. Terus? Ada yang ngomong satu, ada yang dua. Jawab dua. Ayo loh, Al-Fatihahnya. Anda pernah nyampaikan Al-Fatihah belum selesai dulu ya kultumnya ya? Belum ya? Setengah. Gak apa-apa. Gak apa-apa, ini tebak-tebak ya. Nggak berhadiah. Ada yang bilang satu. Akhwat, ada berapa permintaan kita dalam Al-Fatihah? Doa kita. Ini doa penting ini. Nah, ada berapa? Akhwat? Udah musyawarah kayaknya. Dua, oke. Tiga. Ada yang bilang satu, dua, tiga. Dua. Akhwat. Jawab dong, jawab. Jangan takut benar. Kalau salah nggak apa-apa, kalau benar ya alhamdulillah. Berapa? Akhwat. Doa kita dalam Al-Fatihah ada berapa? 4. Hah? Nggak ada yang jawab nih, pura-pura nggak tahu apa gimana? Ayo. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan kalau seorang hambaku itu dalam sholatnya mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Kemudian ar-rahmanir rahim, Allah menjawab ya athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. 2 kan? 3, maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah menjawab majjadani abdi, sungguhnya hambaku sedang memuliakanku. 1, 2, 3, menyanjung ya, memuji, memuliakan. Lalu ayat berikutnya yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini setengahnya untukku, setengahnya untuk hambaku. Yang setengahnya untuk Allah siapa? Yang mana? Iyyaka na'budu, ibadah untuk Allah. Iyyaka nasta'in untuk hamba, yaitu pertolongan untuk hamba. Lalu Allah mengatakan wali abdi masa'al. Maka silahkan setelah ini hambaku minta apa saja. Permintaan yang pertama, karena sudah memuji 3, berarti permintaannya juga 3. Makanya 7. 3 minta sama Allah, yang pertengahan ini antara Allah dan hamba, kemudian 3 permintaan. Jadi 7 ayat Al-Fatihah. Permintaan pertama, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Permintaan yang kedua, jalan yang bagaimana yang lurus? Aku minta jalan yang siratal ladzina an'amta alaihim. Permintaan kedua, saya minta jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepadamu ya Allah. Dari apa? Minan nabiyyin, An-Nisa 59. Minan nabiyyin, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Lahir solihin ya. Jalannya nabi, syuhada orang yang syahid, siddiqin orang yang jujur, beriman, salihin orang yang soleh. Ini permintaan yang kedua. Yang ketiga, bukan jalan yang dimurkai, bukan jalan yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dimurkai, bukan jalan yang sesat. Kita mesti minta ini setiap hari minimal 17 kali. Minimal itu.
Ini doa yang paling pamungkas, doa pusaka, doa yang paling bagus dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa? Amin. Apa artinya amin? Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami. 3 ini. Nah, supaya apa? Kita selamat di kuburan, selamat di dunia, selamat di kuburan, selamat. Kemudian nanti di padang mahsyar juga kita selamat. Kita terus diuji. Sampai kapan kita berhenti dari ujian? Sampai kita mati. Emang kalau udah mati terus selamat, nggak ada ujian lagi. Oh, nggak cuman antum K12 diuji. Nah, di dunia kita ujian itu. Nanti ketika mau mati, ujian juga. Apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Lalu dikubur, diuji lagi. Semua. Ya, semua. Kemudian di padang mahsyar, nah sampai apa? La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an khamsin. Tidak akan bergerak kedua kaki anak Adam sampai ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama, ditanya tentang umurnya untuk apa digunakan, ditanya tentang keletihannya untuk apa digunakan, ditanya tentang apa lagi? An umrihi, umurnya, an jismihi, jasadnya, keletihannya, ditanya 5 kan. Masa mudanya sudah. Ditanya tentang hartanya, tentang ilmunya, tentang umur, tentang jasadnya, ya, keletihannya, kecapeannya untuk apa, tentang apa tadi? Ilmunya untuk apa diamalkan. Yang terakhir 2, tentang hartanya, dari mana didapatkan. 4, untuk apa dibelanjakan. Nah itu. Jadi kalau orang kaya terakhir nanti, masuk surganya terakhir. Maka beruntung kita jadi orang miskin. Alhamdulillah. Cepet, ya itu benar itu. Benar. Karena hisapnya lama. Hisapnya lama. Antrinya lama. Loh, pertanyaannya, dulu kamu dapat dari mana? Halal atau haram? Dapatnya loh, dapatnya ini, harta ini. Lalu pertanyaan kedua, belum selesai. Untuk apa kamu belanjakan? Untuk halal atau haram? 80 juta untuk zina. Na'udzubillah. Setiap bulan. Pernah saya ceritakan ini? Kita empot-empotan 1 bulan. Ngumpulin 80 juta berapa tahun kita? Nas'alullah salam. Makanya bersyukur kita punya kemampuan yang sedang-sedang. Kenapa? Oh, ujiannya orang kaya itu juga tidak ringan. Ada orang-orang yang selamat dari fitnah kubur. Nggak ditanya sama Munkar dan Nakir. Contohnya orang mati syahid, orang meninggal dalam keadaan menjaga di perbatasan, orang yang meninggal di malam Jumat atau hari Jumat. Ya, ini di antara orang-orang yang tidak ditanya oleh Munkar dan Nakir berdasarkan dalil nas. Terus Fir'aun, tahu Fir'aun nggak ya? Saya pernah ditanya kajian, Ustadz, gimana menghadapi suami yang seperti Fir'aun? Ini ibu-ibu suka, wah ngeri ya pertanyaannya. Lebay ya bener. Fir'aun selamat dari siksaan alam barzakh? Enggak selamat. Walaupun Fir'aun, di mana sekarang jasadnya Fir'aun? Dikubur enggak? Enggak, ada kan? Ada jasadnya. Dilihat bisa secara indera. Apakah dia selamat dari alam barzakh, azab kubur? Enggak. Berdasarkan surat Ghafir ayat 46, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan pada malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang keras. Ini di antara dalil bahwa Fir'aun pun tidak selamat dari azab kubur atau azab barzakh, ya, alam barzakh. Walaupun tidak dikubur, nggak pasti dikubur orang itu. Lah, orang tenggelam, ya kan? Atau matinya kan kadang nggak dikubur tuh, dibakar. Ada orang dibakar kan, dikremasi. Tenggelam, nggak ketemu jasadnya, atau dia jatuh dari pesawat hancur. Oh, pesawat aja hancur, apalagi badan manusia.
Pesawat aja hancur. Semua akan mengalami alam barzakh ya, imma nikmat atau azab. Iya. Dalilnya banyak dari Al-Qur'an, tadi sudah disampaikan Ghafir 46 ya. Ini surat Nuh ayat 25 dan lain-lainnya. Hmm. Lanjut, dalil dari hadis juga ada. Ya, jika salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhir, maka minta perlindungan dari 4 perkara, azab neraka, azab kubur, fitnah kematian dan kehidupan, dan keburukan dari Dajjal. Mm. Kemudian dia dipukul dengan palu dari besi dengan sekali pukulan di antara dua telinga, maka ia pun berteriak dengan teriakan yang didengar oleh orang yang di dekatnya kecuali manusia dan jin. Ini juga dalil azab kubur itu bisa didengar oleh makhluk-makhluk kecuali manusia dan jin. Hewan bisa dengar ya dengan izin Allah, hewan itu bisa mendengar teriakan-teriakan penghuni kubur. Sungguhnya mereka diazab dengan azab yang didengar oleh hewan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita dengar kayaknya nggak ada yang berani dosa. Ya, tapi kita hikmahnya ada supaya kita beriman. Kalau dinampakkan berarti tidak ada faedah dari keimanan itu sendiri. Terus nggak ada faedahnya bahwa di sana ada alam gaib, alam yang tidak bisa diindra oleh mata, didengar oleh telinga, dan dirasakan oleh kulit. Oke, dalil tentang eksistensi nikmat kubur di sini dan dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 154 hadis riwayat Muslim nomor sekian. Ini tentang kematian orang yang mati syahid. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang yang gugur di jalan Allah, mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak mengerti, tidak menyadari. Jadi orang-orang yang mati syahid itu berada di dalam paruh burung-burung dan dia bisa keluar masuk apa namanya? Surga. Dan ditanya, ya, kamu ingin sesuatu yang paling nikmat apa lagi yang kamu inginkan? Mereka menjawab pengen dihidupkan kembali, ya, kemudian berperang dan mati di jalan, ya, di jalan jihad fisabilillah, karena mati di atas jihad fisabilillah itu adalah kematian sangat nikmat bagi mereka, sehingga mereka menginginkan itu kembali. Oke. Itu termasuk kenikmatan barzakh. Barzakh itu nggak mesti dikubur, ya. Yaitu termasuk kenikmatan ketika dia dikubur, yaitu kenikmatan yang didapatkan oleh orang yang mati syahid tadi itu. Ya belum, belum. Karena dia rohnya, jasadnya iya. Syubhat yang pertama ini ada yang mengatakan mereka nggak yakin dengan azab kubur, nikmat kubur karena hadisnya ahad, tapi itu dibantah bahwa hadis tentang azab kubur, nikmat kubur mutawatir, bukan ahad. Mutawatir itu yang meriwayatkan hadisnya 10 lebih, banyak, ada 30-an malah. Syubhat yang kedua, mereka mengatakan kita sering membuka kuburan namun nggak kelihatan. Mana katanya ada azab kubur, nggak ada. Ya beda Mas, ini namanya juga alam gaib, nggak bisa dikiaskan, beda alam gitu. Setan aja beda alamnya, malaikat juga beda alamnya. Syubhat yang ketiga, mereka berkata penghuni surga tidak akan merasakan mati di dalam kecuali mati di dunia. Berdasarkan surat Ad-Dukhan 56. Yang dimaksud pada ayat di atas adalah kematian di alam nyata, yaitu kematian memisahkan ruh dari jasad. Bukan kematian seperti di alam barzakh ataupun di alam tidur yang mana jasad mereka masih bersama ruh. Wallahu a'lam. Nanti ini syubhat-syubhat. Permasalahan seputar azab kubur. Apakah azab kubur mengenai ruh? Dua-duanya, roh dan jasad. Permasalahan kedua, apakah azab kubur terus-menerus? Ya dilihat, kalau orang kafir ya terus-menerus sampai kiamat, nanti sampai
dibangkitkan. Azab akan berlangsung hingga hari kiamat untuk orang yang muslim. Orang muslim itu ada dua macam, akan berlangsung sampai hari kiamat, ya. Ada yang sampai di hari kiamat. Sebagaimana di sini dalam hadis ada 4 orang yang disiksa karena suka dusta, bohong dengan cara mengerikan sampai pada hari kiamat. Orang muslim nih, orang Islam terancam, berbahaya. Atau azab itu akan berhenti. Sebagaimana dalam hadis Nabi menancapkan pelepah kurma menghentikan, ya, atas izin Allah dan perintah dari Allah, menghentikan azab kubur penghuni kubur dua, ya, orang yang berdosa dengan dosa kecil. Satunya mengadu domba, satunya dia kencing tapi tidak cebok. Ya, lanjut. Sebab azab kubur apa ya? Ya dosa. Permasalahan keempat, sebab terhindar dari, supaya kita selamat dari azab kubur. Banyak doa. Ketika sebelum salam ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi. Banyak membaca surat Al-Mulk. Kamu sebelum tidur. Itu di antara doa sebelum tidur, baca surat Al-Mulk dari ayat 1 sampai, iya, pokoknya terakhir. Selesai. Al-mani al-munjiyatun jihi minan. Surat Al-Mulk adalah surat yang menyelamatkan dari neraka dan azab kubur. Melakukan amal-amal tertentu yang menyelamatkan dari fitnah kubur. Ya, seperti mati syahid, meninggal di malam atau hari Jumat. Ya, ini semua kalau meninggal ini bukan kehendak kita, ya. Ini dari Allah SWT. Dan itu juga tanda-tanda. Tidak kita langsung menetapkan, oh ini enggak ditanya. Itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini indikator orang yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Amal tertentu menyelamatkan dari azab kubur diantaranya adalah meninggal karena sakit perut. Ini diantara indikator tandanya. Barang siapa yang meninggal karena perutnya sakit perut, maka tidak akan diazab di kuburnya. Ini baik, ini tentang azab kubur selesai. Kita ke pembahasan berikutnya tentang hari kiamat. Ada pertanyaan nggak? Nanti pertanyaannya dievaluasi, antum jawab. Baik, hari kiamat. Ada hari kiamat diistilahkan dengan as-sa'ah. As-sa'ah. As-sa'ah itu apa? Ya, hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Itu Al-Qur'annya nih, terjemahnya di sini. Mereka orang kafir tanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Kapan kiamat itu? Untuk apa engkau menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah yang dikembalikan kesudahannya tentang waktunya. Waktunya hanya Allah yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ada. Tanggal 12 bulan 12 2012. Nggak ada. Ngaco ya. Pernah? Antum pernah dengar itu? Pernah ya? Oh iya. Dulu percaya nggak antum? Oh enggak, alhamdulillah. Sekarang juga enggak boleh percaya. Kiamat itu hanya Allah yang tahu. Oh, 9. Ada juga itu. Tanggal 9 bulan 9 2000. Oh, 99. Belum lahir. Ada yang belum lahir 99? Antum? Oh, 2005. Oh, belum 99. Antum belum, Mas? Udah ya? Oh, udah. Jangan percaya itu udah. Baik. Lanjut ya. As-sa'ah dibagi 3. As-sa'ah sugro, as-sa'ah wusta, as-sa'ah kubro. Kiamat
sugro, kecil, kiamat sedang, kiamat besar. Kiamat kecil itu ya artinya ketika orang mati itu sudah kiamat untuk dirinya. Orang mati berarti dia sudah tertimpa kiamat untuk dirinya sendiri. Ini kiamat kecil, bukan kiamat besar. Kiamat sedang ya. Kiamat sedang itu ketika meninggalnya manusia satu generasi. Kiamat besar adalah ya ketika manusia itu dimatikan semuanya, dihancurkan alam ini semesta lalu dibangkitkan lagi. Ya, kiamat besar. Tapi tidak ada yang merasakan kiamat besar itu nanti ya hancurnya alam itu. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Apa hari kiamat? Tahukah kamu hari kiamat? Ya. Dan tahukah kalian apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut. Manusia itu akan berlarian kemana-mana bingung seperti laron. Itu keadaan manusia. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung itu seperti apa? Kapas yang dihamburkan. Ya, hancur, dihancurkan. Yauma takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya, dan seterusnya. Itu keadaan hari kiamat tidak akan disaksikan, dirasakan oleh orang beriman. Orang beriman nanti akan dimatikan dulu. Ya, tersisa orang-orang yang buruk, yang kafir, dan mereka lah yang akan menyaksikan hari kiamat. Nah, itu akan disampaikan pada pembahasan hari kiamat, ya, tanda-tanda kiamat kubro. Baik, lanjut. Tandanya dibagi menjadi dua, tanda kecil, tanda besar. Tanda kecil ada yang sudah muncul dan sudah nggak muncul lagi. Apa contohnya? Diutusnya Nabi dan kematian Nabi. Udah nggak ada lagi Nabi setelah itu. Ada yang ngaku-ngaku Nabi? Di Lampung kalau salah itu. Di Malaysia juga ada yang ngaku Nabi. Di mana-mana. Nggak ada, pokoknya ini tanda yang sudah berakhir. Ada tanda kiamat kecil yang telah muncul dan terus akan muncul. Contohnya, yang sudah muncul dan akan terus muncul tanda kiamat ini. Nanti akan diterangkan di sini. Cuman barangkali antum masih ingat. Kebodohan, diangkat ilmu, tersebarnya kebodohan, perzinahan, ya kan? Musik dan yang lainnya. Tanda-tanda yang akan terjadi sekarang belum terjadi dan akan terjadi. Ya, ini tapi kecil ya tanda. Yang ketiga apa? Tanda-tanda yang akan terjadi. Contoh kiamat kecil yang akan terjadi. Sekarang belum. Kalau 1:50 bagus. Ada lagi? Ya, Jazirah Arab hijau. Terus menerus itu hijaunya. Sekarang kan kadang hijau, habis itu hilang lagi. Ya. Ya memang nggak ada sungai sih. Ada satu lagi. Imam Mahdi. Imam Mahdi itu tanda kiamat kecil yang munculnya bersamaan dengan tanda kiamat besar. Berbarengan dengan turunnya Nabi Isa. Tanda kiamat besar seperti, nanti akan kita sampaikan insya Allah secara ringkas. Karena kalau nggak diringkas nggak selesai. Ya. Yang belum terjadi. Menghancurkan apa? Oh enggak, memang dari Allah itu, ya, dari Allah turun hujan terus kemudian Allah menghijaukan jazirah. Itu di antara tanda, iya, bukan apa namanya? Iya terus. Iya. Kan sekarang batu semua di sana. Ini nanti udah hijau semua. Baik, tanda kiamat kecil, di antara tanda kiamat kecil yang sudah muncul
diutusnya Nabi, wafatnya Nabi, terbelahnya bulan, ya, pengembala kambing yang berlomba-lomba meninggikan bangunan tinggi, terjadinya perang Siffin, ya, ini nanti masing-masing ada dalilnya. Kemudian tanda-tanda kiamat kecil yang muncul dan terus akan muncul. Yang tadi muncul tapi tidak akan muncul lagi ya, yang tadi. Banyaknya kebodohan. Dekatnya zaman waktunya kok cepet banget ya. Kemarin antum sama namanya Mas? Hah? Mas Gale tahun 99 antum nggak ada, sekarang ada. Kok cepet banget ya? Ini anakku kok cepet banget ya. Kemarin kayaknya masih SD, sekarang udah SMA. Iya kan? Cepet banget. Kok kita nggak gede-gede segini aja, anak-anak kita gede ya? Dekatnya pasar, apalagi GW1, deket banget pasar. Pasar dengan pasar yang lain maksudnya ya. Maraknya pembunuhan, terjadinya peperangan. Di banyak tempat setiap hari ada berita pembunuhan. Saya pernah lewat itu di BKT, ada dikarungi di karung apa di koperin itu, dibuang begitu saja. Nasallallahu salam wal afiyah. Banyaknya gempa bumi. Tersebarnya riba. Riba itu haram ya. Siapa yang mengharamkan? Allah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Muncul ruwaibidah. Ruwaibidah itu orang bodoh tapi berbicara tentang masalah umat. Ya, bukan komposisinya. Bukan faknya, apa namanya? Bukan bidangnya, dia ngomong tapi dia bicara. Ya, orang kecil bodoh nggak ngerti ilmunya tapi dia berbicara. Namanya ruwaibidah. Munculnya wanita berpakaian tapi telanjang. Paham nggak ini? Pakai baju bukan menutupi, malah memperlihatkan bentuk tubuhnya, lekuk tubuhnya. Imma transparan atau ketat atau pendek. Nauzubillah. Ini dalam hadis ini dikatakan tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu dicium dari jarak 70 tahun perjalanan. Kita jalan baru sampai setelah 70 tahun. Berarti jauh sekali. Surga itu bisa dicium. Berarti ya nggak mungkin masuk. Nyium aja nggak mencium bau surga. Maka hati-hati para wanita dari pakaianmu. Ya, pakaian itu untuk menutup kecantikan, bukan malah memperlihatkan. Penghalalan zina, sutra. Zina halal nggak nih? Haram. Sutra haram untuk laki-laki. Kalau perempuan, kalau khamr haram. Musik haram. Hadisnya ini Bukhari. Akan datang satu kaum dari umatku menghalalkan zina, sutra, khamr, dan musik. Itu tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan terus akan terjadi. Sekarang tanda kiamat kecil yang akan, sekarang belum terjadi. Wanita, laki-laki 1:50. Kalau sekarang nggak tahu 1 banding berapa, Kak? Ada? Hah? Sekarang saya belum ya. 1,5, 1:2 gitu ya. Gitu. Jazirah Arab menjadi hijau. Tadi disebutkan dah. Munculnya Imam Mahdi. Kaum muslimin memerangi Yahudi. Yahudi nanti akan perangi, kalah mereka. Makanya Yahudi itu takut. Karena ngerti dia. Ya. Oh iya, mereka takut. Ya. Orang Islam, nggak apa-apa. Orang-orang di Palestina sedang dibantai, ya syahid mereka, insya Allah syahid. Ya, kita belum bisa membantu banyak, ya membantu sedikit daripada tidak membantu sama sekali. Dengan apa? Doa. Allah mansur ikhwanan al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin. Saya kalau biasanya doa apa namanya, Jumat itu, ya, udah selesai Mas. Saya biasanya selipkan doa itu untuk kaum muslimin di Palestina. Tidak ada lagi yang mengucapkan Allah, ya,
Nabi mengatakan tidak tegak hari kiamat hingga tidak dikatakan lagi di bumi Allah Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Perlu diketahui tanda-tanda kiamat itu, yang pertama, belum tentu tanda kiamat itu menunjukkan buruknya atau tercelanya hal itu. Seperti diutusnya Nabi itu di antara tanda kiamat kecil. Diutusnya Nabi baik atau buruk? Baik, baik. Adanya pembagian terjadinya tanda-tanda kiamat kecil di hari kiamat, para ulama memastikan sebagai tanda jika taib. Lanjut ya. Sekarang pembahasan terakhir, hadis pembicaraan tentang tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan ada 10. Kita akan sampaikan. Singkat saja. Nggak usah banyak-banyak. Yang pertama apa nih? Dukhon, asap. Munculnya dukhon, asap. Dajjal. 2. Dabah. 3. Hewan yang bisa berbicara. Yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Yang kelima, turunnya Nabi Isa. Nabi Isa sekarang diangkat di langit. Belum meninggal. Nanti turun untuk diwafatkan di bumi. Semua manusia wafat di bumi. Keluar Ya'juj Ma'juj. 6. 3 pembenaman. Amblasnya di bagian timur. 7. Amblasnya bumi di bagian barat. 8. Amblasnya bumi di Jazirah Arab. 9. Dan terakhir adalah keluarnya api dari Yaman menggiring manusia menuju mahsyar. Tempat, bukan padang mahsyar ya. Nanti dikumpulkan. Bukan padang mahsyar nanti. Padang mahsyar nanti setelah mati dibangkitkan baru ada padang mahsyar. Mahsyar di sini bukan padang mahsyar, dikumpulkan nanti. Supaya mereka itu merasakan di antara tanda-tanda kiamat besar dahsyatnya. Ini orang-orang yang buruk yang tersisa digiring nanti di satu tempat. Merasakan kehancuran bumi dan langit semua. Yang pertama tentang Imam Mahdi, ini tanda kiamat kecil atau besar? Kecil. Ini disebutkan untuk faedah saja. Ini Imam Mahdi bukan tanda, tidak masuk dalam kiamat kubro, tanda besar, tapi tanda kecil, tapi munculnya bersamaan dengan tanda kiamat yang besar bersama turunnya Nabi Isa. Pertama Dajjal. Dajjal disebut Dajjal karena suka berdusta, mengaku Tuhan, minta disembah, ya, minta disembah. Ini ciri-cirinya nanti. Laki-laki begini begitu ya, fisiknya di situ ada dijelaskan gitu ya. Kesaktiannya apa? Menurunkan hujan. Ya. Tempat orang beriman dengan Dajjal, orang yang beriman dengan Dajjal akan menjadi tempat yang berkah. Mengeluarkan harta dari dalam tanah, menghidupkan orang mati. Ya, dia dapat berjalan secepat angin. Dajjal selalu disertai 2 sungai api dan air. Ini di antara kesaktian-kesaktian yang menfitnah. Apa memfitnah itu? Yang membuat orang yang beriman kepada Allah akhirnya murtad beriman kepada Dajjal. Bahaya Dajjal. Kita tiap sholat aja berlindung kan dari Dajjal. Wa min fitnatil masihid Dajjal. Ya. Ini diantar tahdzir supaya kita menjauh dari Dajjal. Ya. Lanjut. Itu tentang Dajjal. Ya. Tentang fitnah Dajjal. Berbahaya. Berbahaya. Lalu turun Nabi Isa. Ini juga tanda kiamat yang besar. Turunnya Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam, ya, ini diantara sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Ya. Terus lanjut. Tugas Nabi Isa diturunkan dari langit apa? Ya, Dajjal itu nanti dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam bersama pasukannya, menghancurkan salib orang-orang Nasrani, ya, yang dia menyembah salib, menyembah Nabi Isa, turun untuk memberikan hujjah. Kamu yang menyembah salib, menyembah saya, lalu diperangi oleh Nabi Isa sendiri, ya kan? Memusnahkan babi-babi, menghapuskan jizyah, menjadi hakim yang adil selama 7 tahun. Ya, 7 tahun.
membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Nah, ini Nabi Isa. Nabi Isa nanti yang ngejar siapa? Dajjal. Ya. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa langsung meleleh Dajjal. Ya. Tanpa harus dipukul, tanpa harus dibunuh pun, nah Dajjal itu lari dia. Lari lihat Nabi Isa. Ya. Sampai akhirnya sudah meleleh melihat Nabi Isa dipukul, dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Itulah akhir riwayat dari Dajjal. Di tangan Nabi Isa lah Dajjal itu binasa. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu sudah ada. Nanti lihat ceritanya di surat Al-Kahfi yang sudah saya bacakan. Bahwa Ya'juj dan Ma'juj sekarang sudah dikurung di dinding yang dibuat oleh Dzulkarnain. Ya, dengan teknologi yang luar biasa. Kayaknya teknologi sekarang nggak bisa. Ya, disusun besi yang begitu tinggi sejajar dengan gunung yang tinggi, kemudian dibakar dengan api, ya, lalu dicampur dengan cairan tembaga yang mendidih, ya, sehingga membuat Ya'juj dan Ma'juj ini terpenjara, tidak bisa keluar sampai sekarang. Berusaha untuk apa? Melobangi, kabur dari kurungan Dzulkarnain. Setiap hari dia melobangi, ya. Lalu matahari muncul, ya sudah, kita berhenti dulu, besok lanjutkan, ya. Balik lagi ternyata yang mereka lobangi kemarin apa? Lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi, tertutup dan lebih kuat lagi. Sampai akhirnya, ya, dia mengatakan kita kembali besok lagi insya Allah. Dia mengatakan insya Allah. Ya, maka yang dia lobangi tidak kembali seperti semula. Ya, lobangnya itu tetap ada lobangnya hingga akhirnya tuh dengan izin Allah dia keluar dari penjara Dzulkarnain dan akan membinasakan orang-orang di atas muka bumi ini. Dibunuhin semuanya sama Ya'juj dan Ma'juj. Airnya dihabisin sama Ya'juj dan Ma'juj. Ini makhluk yang sangat mengerikan, liar, bengis dan jahat. Ini ciri-cirinya, matanya sipit, wajahnya lebar, rambutnya berdiri, wajah mereka seperti perisai yang berkulit, artinya gempar. Ala kulli hal ini diantara ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama. Ya, intinya mereka adalah keturunan Adam, ya, manusia, tapi manusia yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan manusia yang lainnya, atau mungkin sama dan memiliki sifat yang jahat. Ya'juj Ma'juj. Terus gimana akhir dari cerita dari Ya'juj dan Ma'juj ini? Matinya Allah mengutus apa? Allah mengutus ulat-ulat yang akan memakan Ya'juj dan Ma'juj. Seperti halnya Allah mengutus burung ababil, ya, burung yang membawa batu-batu dari neraka menghabiskan. Demikian Allah mengutus ulat-ulat, mengirim ulat-ulat menempel di leher mereka sampai menghabisi mereka secara serentak. Itu baru mereka banyak beranak pinak sekarang. Lalu terakhir peristiwa amblasnya bumi belum terakhir ya, sebelum terakhir. Amblasnya bumi itu likuifaksi. Di mana? Di 3 tempat. Di timur, barat, dan jazirah Arab. Ad-Dukhan, adanya asap. Dalam surat Ad-Dukhan 10-11, pada hari ketika langit membawa asap yang jelas yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Kemudian ini sudah terakhir, belum terakhir. Terbitnya matahari dari barat. Bahaya kalau sudah matahari terbit dari barat. Ya. Taubat sudah ditutup. Allah setiap hari membuka pintu taubat di siang hari, dibuka pintu taubat itu di siang hari untuk orang-orang yang melakukan maksiat di malam hari. Bertaubatlah di siang hari karena Allah membuka pintu taubat.
Kemudian Allah juga membuka pintu taubat di malam hari untuk orang yang bermaksiat di siang hari. Maka bertobatlah orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari karena Allah membuka pintu taubatnya di malam hari. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari arah barat, maka ditutuplah pintu taubat itu. Nggak bisa lagi taubat. Terlambat. Maka di antara syarat orang bertaubat adalah ketika di waktunya. Di waktunya. Waktu taubat adalah sebelum matahari terbit dari arah barat. Kalau ada yang mau taubat ketika matahari terbit dari arah barat, sudah nggak ada. Sudah nggak bisa. Sudah terlambat. Kemudian ada hewan yang bisa bicara dengan bahasa manusia. Ya. Sekarang sudah ada belum? Hewan yang berbicara dengan Oh, beo ya. Beo ya. Ya. Tapi itu bukan berbicara. Dia itu menirukan. Ini tidak berbicara dengan manusia. Ini bisa berbicara. Kalau beo itu berbunyi seperti dengan, tapi nggak bisa bicara dia. Baik, ini dabbah. Lanjut, api yang menggiring manusia. Muncul dari Yaman, mendorong manusia ke tempat mahsyarnya. Dari kota Aden. Manusia dikumpulkan dengan 3, ada yang berharap surga, takut neraka. Yang kedua, ya, ada orang menaiki 1 onta, 3 orang menaiki 1 onta, 4 orang menaiki 1 onta, 10 orang menaiki 1 onta. 3 adalah orang yang tersisa digiring oleh api. Dia selalu bersama mereka di setiap kali mereka berhenti, istirahat, siang hari, malam hari, nanti digiring terus. Digiring terus. Ya. Ini yang ketiga adalah orang-orang yang tersisa. Orang-orang yang buruk. Adapun orang-orang yang beriman nanti akan ditiupkan angin di bawah ketiak-tiak orang yang beriman, diambil rohnya, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang beriman. Ya, tersisa orang-orang yang tidak beriman, dibawa digiring oleh api tersebut. Ya. Jazakumullahu khairan. Itulah di antara pembahasan tentang azab kubur, alam kubur, kemudian tanda-tanda kiamat kecil, kemudian ketiga tanda-tanda kiamat besar. 3 pembahasan tema manhaj yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Ya, semuanya tentang apa ini? Pembahasan masalah kejadian-kejadian ya besar, ya, hari kiamat dan permasalahan gaib yang semuanya kita harus percaya terhadap peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian besar yang itu semuanya ya belum kita alami, tapi pasti akan kita alami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selebihnya silahkan jika ada yang didiskusikan, ditanyakan. Silahkan Mas Bang. Barakallahu fiik. Ya. Yang mendengarkan. Oh, bukan orang, bukan manusia. Bukan orang, maksudnya adalah hewan. Selain manusia dan jin. Ini tadi mungkin bukan orang. Ini perlu diperbaiki, ralat. Bukan orang, bukan manusia. Ya, makhluk lah ya. Lebih pasnya makhluk. Makhluk yang ada di sekitarnya. Bukan. Bukan. Mana tadi ya? Tadi disebutkan orang ya? Bukan. Makhluk yang lebih pas makhluk. Barakallahu fiik. Mana tadi Mas? Oh, enggak ada ya? Iya, silahkan.
Mm-mm. Ziarah kubur perkara yang tidak dilarang dalam agama Islam. Tidak dilarang. Kecuali ada khilaf para ulama wanita. Ada yang melarang, ada yang tidak. Khilaf wanita. Kalau laki-laki jelas nggak ada khilaf, ada larangan. Kalau wanita ada yang melarang, ada yang enggak. Ya, silakan. Kuntu nahaitu an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakkirul maut. Nabi mengatakan dulu saya larang ziarah kubur, sekarang enggak. Silakan ziarah kubur karena di antara faedah ziarah kubur adalah mengingatkan kita dengan kematian. Pertama, masuk ke pemakaman dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ahlad diyar minal mu'minina wal muslimina wa insyaallah bikum lahikun. As'alullah lana walakumul afiyah. Itu salam dulu masuk ke pemakaman. Itu adab yang pertama. Memberi salam kepada penghuni kubur. Salam dulu. Sudah? Mendoakan untuk penghuni kubur dengan keselamatan. Semoga kita selamat dan antum semua wahai penghuni kubur selamat. Setelah itu copot alas kaki kita. Alas kaki kita. Di antara sunnahnya tidak memakai alas kaki masuk di kuburan. Setelah itu kita doakan penghuni kubur. Doakan. Ya, doakan. Ya. Doa. Nggak usah baca Quran di situ. Bukan tempat membaca Quran. Tempat kita membaca Quran adalah di masjid, di rumah. Sholat di situ juga bukan untuk tempat sholat kita. Kecuali memang seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, ketika baru jenazah dikuburkan, belum sempat mensolatkan, silahkan sholat di sholat apa itu? Sholat jenazah. Sholat jenazah yang belum sempat dia lakukan. Ya, boleh. Setelah itu selesai pulang. Ya, setelah itu saya pulang. Atau sempatkan kalau ada anaknya, atau yang lainnya, ya, ingatkan beberapa nasihat berikan untuk anaknya. Nah, ini kuburan siapa ini? Kuburan mbahmu. Mbahmu itu adalah bapaknya bapak atau ibunya bapak. Bapaknya bapak, ibunya bapak, nenek dan kakekmu itu juga orang tuamu. Kasih tahu. Jadi orang tuamu itu bukan hanya bapak kandungmu, bukan ibu kandungmu, tetapi bapakmu, ibumu, atau bapak ibumu, atau ibu-ibumu. Itu juga orang tua kalian. Diingatkan tuh. Makanya jangan ngajak jalan-jalan ke mall terus. Ajak juga anak-anak itu ziarah kubur. Dikenalkan juga sama neneknya, kakeknya. Ini orang tuamu juga. Kalau ada kakek sama neneknya masih hidup, silaturahmi. Kasih tahu, ini bapak dan ibumu juga. Ya, sama. Doakan orang tua. Dan ingatkan supaya mereka itu dengan kematian. Nah, ya, saya mengingatkan diri sendiri juga. Kita semuanya akan mati. Kan ketika masuk juga diajarin. Nah, sudah tahu belum? Doa masuk pemakaman atau salam. Assalamualaikum ahlad diyar. Ya, semoga keselamatan terlimpah atasmu wahai penghuni kubur. Ya, jam berapa nih? Udah tengok-tengok. Masih lama? Ya. Assalamualaikum ahlad diyar. Ya, semoga assalamualaikum wahai penghuni kubur dari kaum muslimin dan orang. Makanya kalau menguburkan orang tua kita atau saudara kita, keluarga kita nanti di pemakaman khusus ya. Jangan pemakaman yang campur, jangan, nggak boleh itu. Kalau mau dimakamkan di tempat yang khusus untuk orang Islam saja. Itu yang benar. Jangan dimakamkan di tempat yang campur.
Karena kita mau mendoakan, nggak mungkin kita doakan assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Ternyata campur, ada orang kafirnya juga. Jangan, ya, jangan dicampur, jangan mau dicampur, dikubur dan jangan dikubur di tempat pribadi. Ini kuburan itu harus bareng-bareng, nggak ada kuburan pribadi. Nanti antum nggak dapat doa dari orang-orang yang ziarah. Itu dia. Nggak ada namanya, oh kuburan pribadi di belakang rumah. Jangan. Pemakaman umum khusus orang Islam. Nanti dapat doa kita. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Insyaallah bikum lahikun. Kami insyaallah nyusul sampai yang sudah duluan dikubur. As'alullaha lana walakumul afiyah. Saya meminta kepada Allah untuk kami dan untuk antum semua dengan apa? Al-afiyah. Apa afiyah? Keselamatan. Didoakan oleh orang yang ziarah kubur. Banyak yang ziarah kubur. Banyak. Sabtu Ahad. Kalau nggak ke bengkel, ke kuburan. Karena sebenarnya itu bengkel rohani kita sebenarnya ke kuburan itu. Jangan malah main bola. Ada lapangan di samping. Main bola. Bukannya dia ingat mati malah. Wah, dia malah senang-senang di situ. Lapangannya di situ. Atau malah lari. Wah lari enak. Sekarang pemakaman mantep loh, enak loh. Jadi bukan malah tempat mengingat mati, malah wisata di situ malah. Ya, ingat mati di situ. Itu adab-adab ziarah kubur. Pertama salam, copot alas kaki, kemudian jangan menginjak kuburan, tidak duduk di atas kuburan, apalagi melewati kuburan, melangkahi kuburan, nggak boleh. Ya, lalu doa menghadap kiblat. Jadi cari arah, ya arah berarti kita menghadap kiblat. Doakan kita menghadap kiblat. Doa itu menghadap kiblat di antara adabnya. Ya, selebihnya baca Quran tidak, ya tidak dia baca Quran. Doakan. Ya, idza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam manusia, in qata'a amalu illa min salas, akan terputus amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak soleh, anaknya yang mendoakan. Doakan tiap hari. Antum doakan nggak tiap hari orang tua antum? Kalau enggak berarti kesolehan antum dipertanyakan. Dipertanyakan. Nabi mengatakan doa anak soleh. Jadi kesolehan orang itu tergantung di antara indikatornya kesolehan itu, apakah dia itu doakan orang tuanya? Nggak nunggu mati dulu baru doakan. Wah, nantilah belum mati ini. Ya Allah, jangan. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Itu doa yang dipanjatkan oleh anak ketika orang tuanya sudah tua. Dalam surat Al-Isra kalau nggak salah 23 atau 24 gitu. Ya. Itu di antara doa yang dipanjatkan seorang anak ketika orang tuanya sudah tua. Baik, itu pertanyaannya. Semoga memberikan manfaat jawabannya. Ada lagi? Pertanyaannya lagi? Diskusi? Iya, di depan makam kan? Menghadap kiblat. Ketika kita memakamkan juga kalau bisa menghadap kiblat. Walaupun kita membelakangi makam nggak apa-apa. Misalnya makamnya kiblat mana sih? Nah, ini kuburan ya, ini kuburan. Nah, kita menghadap kiblatnya di sini. Kalau kuburan di depan kita berarti kiblatnya sana, kiblat ya depan ya. Ya kuburan di sini. Kalau kita nggak dapet tempat karena banyak ya, ya berarti kita membelakangi kiblat kan? Ketika mendoakan kita balik, membelakangi kuburannya berarti kan? Kita menghadap kiblat. Itu adab untuk kita mendoakan, berdoa menghadap kiblat. Membelakangi kubur, nggak apa-apa. Jadi semuanya menghadap kiblat semua. Gitu. Yang di samping kubur kanan kiri, yang di depan dan di belakang kubur menghadap kiblat. Ya bagus.
Ada lagi. Barakallahu fiik. Heeh, muter. Ah, ya karena nggak tahu. Ya nggak tahu. Itu di antara adab yang nggak masalah sih, tetap insya Allah doanya. Tapi dia meninggalkan adab yang bagus dalam berdoa. Mengangkat tangan sudah, itu juga adab berdoa. Ya, kemudian menghadap kiblat juga itu termasuk adab berdoa. Ya kalau yang tahu, ustadznya tahu, ya kita menghadap kiblat ya pas doa ya, doanya masing-masing. Ada lagi? Barakallahu fiik. Semoga kita husnul khotimah. Kita nggak tahu kapan mati. Ada yang tahu? Nggak tahu. Husnul khotimah. Banyak doa. Banyak doa. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya akhiri karena menjelang apa sudah masuk? Oke. Kita siap-siap untuk asar. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.